Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengawali hari kita untuk Senin 22 Mei 2023 hari ini, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Yang terkasih di dalam Tuhan, iman itu dinamis. Artinya iman itu bisa hidup, bisa bertumbuh, bisa berkembang dan berbuah. Tetapi iman itu juga bisa gugur, bisa luruh dan bisa mati. Itu sebabnya Yesus pernah berkata kepada murid-murid, "Aku berdoa supaya imanmu tidak jatuh, imanmu tidak gugur, imanmu tidak mati." Dan tidak mengherankan juga saudara yang dikasihi Tuhan kalau Alkitab berbicara tentang iman yang kekanak-kanakan dan iman yang dewasa. Itulah menandakan memang iman itu dinamis, iman yang kekanak-kanakan dan iman yang dewasa. Iman yang kekanak-kanakan maksudnya iman yang cuma bisa memakan makanan yang lembut, susu, seperti perumpamaan analogi dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Tetapi iman yang dewasa bisa mampu memakan makanan yang keras. Iman kekanak-kanakan bukan berarti iman pada anak-anak. Atau iman yang dewasa bukan berarti iman orang dewasa. Karena memang iman tidak selalu berbanding lurus dengan usia, dengan umur. Ada orang yang dari usianya masih muda, tetapi dia memiliki iman yang teguh, yang kokoh. Dan ini kelihatan dalam hidupnya sehari-hari. Tetapi pun demikian ada saja orang sekalipun umurnya sudah menua, tetapi imannya masih seperti iman kekanak-kanakan. Apa maksudnya iman yang kekanak-kanakan? Saudara yang dikasihi Tuhan, iman kekanak-kanakan itu adalah iman yang egosentris. Iman yang berpusat pada diri sendiri, pada keinginan diri sendiri. Iman yang menggebu-gebu supaya keinginannya terpenuhi. Tetapi ketika keinginannya tidak terpenuhi, ketika doanya tidak terkabulkan atau belum terkabulkan, dia akan kecewa, bahkan merajuk dan merengek, sama seperti anak-anak. Baginya Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Pengasih kalau seluruh keinginannya, kerinduannya, harapannya, dua-duanya terpenuhi dan terkabulkan. Hidupnya baik-baik saja. Tetapi apabila musibah datang, kesulitan datang, dan kenyataan tidak seperti apa yang dipikirkan dan diharapkan, maka Tuhan akan dicap sebagai Tuhan yang tidak adil. Itulah iman yang kekanak-kanakan. Berbeda dengan iman yang dewasa. Hanya orang dewasa yang mampu menjalin hubungan cinta, mampu berkorban untuk orang lain. Dewasa yang saya maksud di sini bukan dewasa dalam faktor umur, tetapi dewasa dalam arti berpikir, dalam arti perasaan, emosional, bahkan terlebih lagi dalam hal imannya. Sekalipun ada kekecewaan, sekalipun ada harapan yang tak selalu nyata di tengah-tengah kehidupan, sekalipun hidup ini yang terjadi di tengah-tengah hidupnya tidak selalu seperti apa yang dia rindukan dan dia harapkan, tetapi karena iman yang dewasa itu, dia tetap tegak dan teguh berdiri. Karena memang di saat-saat yang demikianlah, di saat-saat hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan, yang seperti kita rindukan dan harapkan,
Justru di saat itulah cinta diuji, iman kita diuji, kesetiaan kita diuji. Benarkah iman kita betul-betul murni dan setia kepada Tuhan? Iman yang dewasa adalah iman yang mampu menjalin hubungan cinta yang dewasa, mengasihi, mencintai Tuhan, setia kepada Tuhan, sekalipun hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita inginkan. Kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, bukan karena hidup selalu baik, bukan karena hidup selalu beruntung, bukan karena pekerjaan kita selalu berhasil, bukan karena kesehatan kita terus membaik, bukan karena usaha kita terus semakin meningkat, tetapi pun berbanding terbalik, sekalipun misalnya kondisi hidup sedang tidak baik-baik saja, ada banyak pergumulan yang datang di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk disembah, dipuji, dan diimani. Dan ini sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Misalnya Abraham. Kita tahu bagaimana jalan kehidupan Abraham. Bahkan sampai akhir hidupnya dia tetap setia dan beriman kepada Tuhan. Sekalipun jalan kehidupannya tidak selalu lurus dan mulus. Janji yang pernah disampaikan Tuhan kepadanya tidak serta-merta langsung dipenuhi Tuhan. Harus menunggu waktu yang cukup lama. Abraham menerima janji Tuhan, yaitu lahirnya anak baginya dan bagi Sarah istrinya. Pun dengan Musa. Musa seorang pemimpin yang dipilih Tuhan, yang telah memimpin Israel 40 tahun. Keluar dari Mesir, mengembara di padang gurun, dengan segala duka dan luka, dengan segala kepedihan dan kepahitan. Tetapi Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang telah Tuhan sediakan. Ia hanya berada di tepi sungai Yordan. Dan dia tidak bisa masuk. Dia hanya melihat dari kejauhan. Tetapi itulah ketentuan Tuhan baginya. Kecewa ke Musa? Kecewa ke Abraham? Tidak. Tetap setia, tetap beriman, tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Pun dengan Ayub, nats renungan kita hari ini. Tentu kita semua tahu bagaimana kisah Ayub dalam hidupnya. Seorang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Menurut pandangan Tuhan, Ayub ini adalah orang benar. Ini bukan menurut pandangan manusia, menurut pandangan Tuhan. Ayub adalah orang benar, orang yang saleh, yang hidup di zaman itu. Tetapi dalam hidupnya yang saleh, hidupnya yang benar di hadapan Tuhan, bukan berarti keberuntungan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan Ayub. Hidupnya tanpa masalah dan tanpa duka. Kehilangan istri, kehilangan anak-anak, kehilangan harta, kehilangan sahabat, bahkan tubuhnya juga dipenuhi oleh penyakit, sehingga orang menjauh dari dia. Sebatang kara, tidak memiliki apa-apa kecuali iman. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Ayub itu, ini adalah sebuah realita. Dialog antara Ayub dan Tuhan yang mempertanyakan. Ayub pun tidak serta-merta menerima semuanya itu dengan begitu saja. Dia mencoba berbicara kepada Tuhan. Tetapi pada kesimpulannya di pasal 42 ini, dan itu menjadi seluruh kesimpulan dari dialog, dari apa yang terjadi dalam kehidupan Musa, dalam suka dan dukanya, dia menerima semuanya itu. Seperti yang dikatakan dalam nas renungan hari ini, bahwa Ayub percaya Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang tidak berhasil. Semuanya berhasil. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah Ayub dan juga dari renungan hari ini, kisah Ayub menjadi sangat realistis dan teologis di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa hidup ini tidak selamanya menguntungkan. Bahwa hidup orang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan pun tidak selamanya baik-baik saja, tanpa ada pergumulan, tanpa ada kesulitan di tengah-tengah kehidupannya. Menjadi pedoman dan pegangan bagi kita.
Karena memang pada akhirnya Ayub berkata, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Dan ini sangat penting untuk kita imani. Bahwa segala rencana Tuhan adalah ya dan amin. Itu yang kita imani. Segala rencana Tuhan adalah ya dan amin. Sekalipun memang prosesnya panjang, kadang berliku-liku, kadang seperti roller coaster, naik turun, kehidupan kita sedang diuji dan dibentuk. Sehingga pada akhirnya kita paham bahwa rencana Tuhan itu adalah ya dan amin. Sekali lagi, rencana Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun harus berliku-liku, naik turun, tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita harapkan, bahkan jauh di luar jangkauan pikiran kita. Kadang kita tidak mengerti, tetapi dengan iman kita menerima dan percaya rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami di hari ini. Dan kami juga lebih bersyukur juga atas firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami dengarkan, yang menyapa kami sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini. Kami semakin menyadari bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Bahwa hidup ini tidak selamanya seperti yang kami inginkan, tidak seterusnya pula seperti yang kami harapkan. Sekalipun kami dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bukan berarti hidup kami berjalan seperti di jalan yang lurus, tanpa lembah, tanpa kerikil. Tetapi ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami untuk memproses kami, menguji iman kami agar semakin dewasa, agar semakin tegak berdiri, kokoh bersaksi, bahkan berbuah dalam segala keadaan. Karena itu tolonglah kami dalam kelemahan kami ini, dengan iman yang sangat kecil ini, kami boleh mengerti, kami boleh menerima, dan kami boleh bersuka cita atas seluruh perjalanan hidup kami sekalipun tidak seperti yang kami inginkan. Karena kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan adalah ya dan amin. Itu yang kami imani. Agar hidup kami senantiasa beroleh damai sejahtera, dan hari-hari kami penuh kebahagiaan. Dan apapun yang kami kerjakan, benar-benar kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami menjalani hari ini, baik di tengah keluarga kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di usaha kami, di sekolah, atau dimanapun yang akan kami geluti hari ini. Tuhan yang membimbing kami agar kami boleh melakukannya dengan sukacita, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah, menjadi ibadah kepada Tuhan dan sukacita bagi kami. Berikan yang kami perlukan untuk hari ini atas kemurahan hati Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit, berikan kesehatan dan kesembuhan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita, rasa syukur, dan umur yang panjang, serta penuh damai sejahtera tahun-tahun kehidupan mereka di tahun yang akan datang. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanannya, juga seluruh jemaat-Mu, juga saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.